untuk memverifikasi bahwa keluarga Imam Ahmad ini adalah keturunan Rasulullah, itu perlu ada 2 kali verifikasi ke Irak, karena nakib-nakibnya atau ketua atau pencatat nasabnya itu kan ada di Irak posisinya. Jadi mereka waktu itu konon Ubaidillah yang ke sana, tapi ada juga riwayat yang menyebutkan adalah Ali bin Jadid yang ke sana. Tapi kalau memang itu dua-duanya terjadi, berarti kan ada ngapain 2 kali di verifikasi, orang masih ragu dong. Nah, kalau ingin mengejar metodologi yang digunakan oleh Kiai Imad tadi, menyamakan dengan metodologinya Mustafa Al-Adhomi untuk membantah membantah Kiai Imad ya, bagi yang memperkuat Ba'alawi, ketersambungan Ba'alawi kepada Rasulullah, ya mau nggak mau harus membuktikan dengan manuskrip. Nah, manuskrip itu yang saya dengar memang ada berbentuk musajar. Musajar itu ya biasanya pohon nasab begitu ya. Tapi memang Habib itu juga sebenarnya istilah belakangan bagi keluarga Nabi yang nasabnya itu tersambung kepada Alawi bin Abdullah atau bin Ubaidillah. Jadi mereka disebut keluarga Ba'alawi gitu. Ba itu biasanya menunjuk kepada Bani Alawi gitu kan. Nah, dialek Hadramut itu menyebutnya Ba'alawi. Nah, sebelum istilah Habib ini populer, itu di kalangan mereka juga ada panggilan-panggilan Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, ini kalau ada dari keluarga Ba'alawi atau misalnya di Yaman masih tersimpan baik gitu kan, diteliti secara kodikologis, itu bisa menjadi kontribusi keilmuan. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat walafiat. Teman-teman, di program ini Bahas Habis, kita akan mendiskusikan satu isu yang saya kira bagi kalian pengguna media sosial sudah sangat akrab. Mungkin algoritmanya sudah sampai ke media sosial kalian, yaitu terkait dengan isu nasab. Hampir mungkin 2 tahun belakangan ini sedikit banyak konten-konten yang mengandung isu yang terkait dengan pembahasan nasab ini berseliweran lah di media sosial kalian. Nah, muncul pertanyaan ini sebenarnya. Sebenarnya bagaimana sih kronologi dari isu ini? Mengapa isu ini muncul? Bagaimana kronologinya? Dan apa sebenarnya yang dibahas di dalam isu ini? Sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz, praktisi, ya, pengamat media sosial, dan pakarnya banyak dia. Dan tidak asing lagi yaitu Ustadz Ahong. Selamat datang Ustadz Ahong. Ya, Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Teman-teman, mungkin di dalam isu nasab ini beberapa kata kunci yang cukup populer gitu, akrab gitu ya. Ada istilah Habib, Ustadz Ahong. Ada istilah Ba'alawi. Ini 2 istilah yang banyak sekali nih berseliweran. Nah, sebelum kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepo kita kepada Ustadz Ahong, kita mohon dijelaskan dulu Ustadz. Ini sebenarnya apa? Habib itu apa, Ustadz? Terima kasih atas waktu yang diberikan, Mas Huda. Jadi Habib itu istilah khusus yang untuk keluarga Nabi, gitu ya. Tapi mereka biasanya berasal, leluhurnya itu berasal dari Hadramut, Yaman, gitu, Habib. Tapi memang Habib itu juga sebenarnya istilah belakangan bagi keluarga Nabi yang nasabnya itu
itu tersambung kepada Alawi bin Abdullah atau bin Ubaidillah. Jadi mereka disebut keluarga Ba'alawi gitu. Ba itu biasanya menunjuk kepada Bani Alawi gitu kan. Nah, dialek Hadramut itu menyebutnya Ba'alawi. Nah, sebelum istilah Habib ini populer, itu di kalangan mereka juga ada panggilan-panggilan Syekh Abu Bakar, Syekh Abu Bakar bin Salim misalnya. Itu gelarnya pakai Syekh saja, tidak dengan Habib gitu kan. Nah, itu mungkin gelar belakangan bagi keluarga Nabi yang bersambung kepada Ba'alawi gitu ya. Mungkin abad pertengahan gitu ya, abad pertengahan. Nah, karena di keluarga mereka juga ada yang disebut Sayyid, tapi ada juga yang keturunan dari Ubaidillah yang disebut Syarif, misalnya Syarif Abul Jadid atau namanya Ali bin Jadid gitu. Berarti ada beberapa istilah yang saya kira bagi sebagian kita agak asing juga Ustadz ya. Ada tadi disebut Sayyid, ada disebut Syarif, ada juga disebut Habib, ada juga yang lagi Syekh, dan ada Ba'alawi. Kalau Ba'alawi ini bisa kita simpulkan apa ya, keluarga besar gitu ya? Keluarga besar dari Alawi bin Ubaidillah atau Abdullah gitu ya. Nah, itu kan yang menurunkan keluarga Ba'alawi yang akhirnya mereka ini tersebar ke berbagai penjuru negara di Asia Tenggara, di Afrika, begitu pun misalnya juga di termasuk di negara-negara yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Kalau di Indonesia keluarga ini lebih dikenal dengan Habib. Habib, betul. Atau sebelum ada istilah lain? Iya, Habib itu juga baru belakangan dikenalnya. Dulu istilah-istilah Habib itu digunakan untuk keluarga Ba'alawi memang yang berilmu, yang akhlaknya baik dan lain sebagainya. Kalau yang biasa-biasa apa sebutannya? Dulu di awal-awal abad ke-20 itu pernah ada konflik, polemik gitu ya, polemik yang serupa dengan sekarang gitu. Ini antara orang-orang Hadramut yang bermigrasi ke Indonesia. Yang satu adalah ini di bawah naungan Al-Irsyad. Nah, yang satu lagi di bawah naungan Jamiat Khair, atau nanti lembaga berikutnya ada Robitoh Alawiyah itu. Nah, jadi di awal abad ke-20 itu juga sempat ada polemik tentang sebutan Sayyid untuk selain keluarga Ba'alawi. Nah, itu menurut Al-Irsyad, Sayyid ya siapa aja boleh dibilang Sayyid gitu, bukan khusus keluarga Nabi aja begitu. Karena Sayyid artinya tuan. Nah, bahkan orang non muslim pun boleh dipanggil Sayyid begitu, fatwa dari Al-Irsyad ya. Nah, kemudian ya itu ditolak, diantaranya Habib Salim bin Jindan juga nulis bantahan terkait hal itu. Jadi polemik istilah Sayyid itu ada di awal abad ke-20. Mungkin sekarang sudah jarang keluarga Ba'alawi yang disebut Sayyid gitu. Paling di Jawa sebutnya Y gitu. Kalau di Cirebon misalnya ada Ayib, Kang Ayib gitu. Kalau sekarang berarti kecenderungannya menggunakan istilah Habib itu ya, walaupun tidak alim. Tidak alim, baru brojol aja udah disebut Habib. Nah, itu juga kan yang dikritik sama Robito Alawiyah gitu. Baru brojol nggak tahu ilmunya ada atau enggak gitu kan, nggak tahu akhlaknya baik atau enggak disebut Habib gitu. Kalau dulu yang namanya Habib itu alim. Alim, pasti alim, terusnya juga akhlaknya baik begitu. Oke, menarik sekali. Ini muncul pertanyaan Ustaz. Kalau tadi disebut abad 20 terjadi polemik tentang penggunaan sebutan Sayyid gitu ya. Kemudian populer istilah Habib, apakah ini sebenarnya saling berpengaruh gitu. Jadi karena sudah digugat
istilah Sayyidnya bikin istilah atau mempopulerkan istilah baru gitu. Iya, kalau istilah marketing gitu ya, sudah mengalami black market gitu kan. Jadi karena ini sudah dihabisi gitu istilah Said gitu, akhirnya bergeser kan. Sekarang orang secara sosial gitu ya, secara sosial, walaupun saat ini masih ada orang yang apa namanya dipanggil Sayyid gitu kan, nggak mau dipanggil Habib kalau mereka nggak bisa, belum bisa ngaji gitu kan, merasa belum pantas gitu kan. Nah, apa namanya, karena dulu pernah berpolemik, jadi akhirnya bergeser tuh panggilannya jadi Habib semuanya gitu. Saya tidak tahu persisnya ya, maksudnya sejak tahun berapa kebanyakan keturunan Ba'alawi ini kemudian dipanggil Habib gitu. Tapi dulunya memang ada polemik seperti itu. Nah, tapi saya baca di salah satu majalah, pernah saya posting juga di Facebook bahwa gelar Sayyid diperjualbelikan gitu kan, artinya. Nah, karena itu sudah mengalami black market gitu kan, jadi bergeser tuh penggunaan penyebutannya. istilahnya. Jadi mau yang bisa ngaji. Istilah Habib ini apakah hanya di Indonesia saja atau juga di negeri yang lain, Malaysia, Asia Tenggara yang lain, India, atau di mana ada komunitas Habib ini? Apa namanya? Kalau setahu saya istilah Habib yang banyak memang di Indonesia ya. Tapi ya di Asia Tenggara juga menggunakan istilah-istilah seperti itu, cuman tidak dominan begitu, tidak dominan. Di karya-karya ulama-ulama abad ke-20 juga sudah ada sebutan-sebutan Habib gitu ya, Habib. Nah, itu tadi yang saya baca di karya Habib Salim yang hidup abad ke-20 itu sudah menggunakan istilah Habib ya, bukan lagi Sayyid gitu. Memang ada sebagian yang Sayyid. Kalau berbicara ini Ustaz, ini kan ramai sekali memenuhi algoritma kita, pengguna media sosial Muslim perkotaan itu ya. Jadi sebenarnya kalau di media sosial ini kan kaitannya dengan ramai karena dibantu, diamplifikasi oleh media sosial gitu ya. Ya, betul. Menjadi isu yang tidak hanya melibatkan komunitas tertentu, tapi merembet ke komunitas-komunitas yang lain gitu. Sebenarnya kronologinya seperti apa di era digital ini? Kemunculan isu apa namanya Ba'alwi, kemudian Nasab, Habib tadi itu. Kalau kita hitung mundur, mungkin sudah kurang lebih 2 tahun ya. Isu ini berjalan terus-menerus di media sosial, bahkan ditanggapi juga oleh Prof. Mahfud MD gitu kan. Kemudian sejarawan Anhar Gonggong juga diundang oleh Rhoma Irama di podcastnya begitu. Artinya kan bagi sebagian orang ini isu nasional gitu ya. Mungkin bagi sebagian lain yang tidak tertarik, apaan sih ini gitu kan. Ada yang bilang ini sampah media sosial gitu kan. Nah, itu kan orang tergantung ketertarikannya. Tapi yang saya kebetulan saya ngikutin ini ya, karena riset saya juga tentang habaib gitu kan, Ba'alawi. Jadi saya ya merasa asik aja. Saya niatnya belajar gitu, bukan ingin terjun dalam ujaran kebencian dan provokasi dari berbagai dari kedua belah pihak yang berseteru. Awalnya Kiai Imad menulis tesis yang dia sebut sebagai tesis, tapi bukan tesis karya S2, tapi tesis hasil kesimpulan hipotesis dia terkait keluarga Ba'alawi ini. Hipotesis dari Kiai Imad bahwa terjadi kekosongan nasab atau sejarah gitu ya sepanjang 550 tahun. Jadi Ba'alawi ini baru dikenal dan diperkenalkan oleh Ba'alawi sendiri, yaitu Ali As-Sakron di kitabnya Kiai Al-Burqah. Imad ini menulis apa tadi tesisnya? Tahun berapa?
Kalau tidak salah itu 2021 atau 2022 lah, kurang lebih seperti itu. Memang pemantiknya adalah Kiai Imad yang membatalkan Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah karena dianggap nama Ubaidillah itu tidak ada dalam kitab-kitab nasab abad ke 5, 6, 7, 8, 9. Nah, baru di abad ke-9 kata Kiai Imad, Ba'alawi itu dipopulerkan oleh Ali Asakron itu. Ali Asakron saya sudah catat, beliau itu lahir 800, wafatnya apa lahirnya ya. Jadi sebelum Ali Asakron itu ada ulama sejarawan gitu ya, sejarawan Yaman yang juga sudah menulis tentang keluarga Ba'alawi. Jadi kalau Ali Asakron itu lahirnya 818, itu artinya adalah abad ke-15 atau abad ke-9 Hijriah, ya kan, abad ke-9 Hijriah. Nah, sebelum Ali Asakron ini sudah ada ulama sejarawan Yaman yang meninggal tahun 812. Memang itu meninggal ya. Meninggalnya 812. Ada kemungkinan berarti kitabnya ditulis sebelum beliau meninggal gitu ya. Abad ke-9 katakanlah ya. Jadi sebelum Ali Asakron ini lahir, sudah ada yang menulis tentang Ba'alawi, yaitu Al-Khajroji dalam kitabnya Tirozuz Zaman atau Al-Iqdul Fakhir nama lainnya. Jadi sebelum Al-Khajroji ada Al-Janadi dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Memang itu kitab Tabaqat atau historiografi, kitab sejarah. Orang Yaman juga yang menulis. Orang Yaman, bukan Ba'alawi. Nah, kalau kata Kiai Imad kan, kalau yang nulis Ba'alawi takutnya ada bias-bias gitu. Nah, tapi ini dua ulama yang tadi saya sebut, Al-Janadi maupun Al-Khajroji, itu adalah ulama Yaman tapi bukan Ba'alawi. Hidup sebelum Ali Asakron. Kalau tadi diklaim terputus 550 tahun. Ya, kalau berdasarkan kitab ini berarti kan kekosongan sejarahnya itu 400 tahun, kira-kira seperti itu. Didiskon 100 tahun. 150 tahun. 150 tahun. Oke. Iya. Berdasarkan kitab sejarah gitu ya. Jadi itu keberatan dari siapa tadi, Kiai Imad, terhadap ketersambungan nasab ya. Ketersambungan nasab dengan Rasulullah karena ada kekosongan selama 550 tahun. Tapi ternyata setelah diteliti Ustadz Ahong hanya 400 tahun. Jadi di diskon 150 tahun gitu ya. Iya, itu yang tercatat. Yang tercatat di kitab-kitab Tabaqat. Berarti sebenarnya masih ada PR ini, Ustadz. Iya. Kalau tadi itu permasalahan kajiannya adalah, pertanyaannya adalah ada kekosongan sejarah, masih ada kekosongan sejarah selama 400 tahun. Nah, ini belum ada diskusi lanjutannya sebenarnya, atau gimana? Ya, makanya begini. Jadi yang saya lihat memang ada beberapa yang sudah menyinggung tentang kekosongan ini, kekosongan sejarah selama klaimnya Kiai Imad 550, kalau saya bilang 400 gitu kan. Kekosongan sejarah itu dianggap tidak ada gitu. Maksudnya Ba'alawi ini tidak ada karena kok kalau masyhur 400 tahun kosong gitu kan. Jadi ini kalau saya lihat dan diperbandingkan dengan kajian ilmu hadis itu kan dulu ada tokoh orientalis Gotzer gitu kan, Joseph Shah yang menganggap bahwa hadis itu baru ditulis setelah Nabi wafat gitu. Yang nulis itu orang-orang abad ketiga Hijriah. Jadi
terjadi kekosongan 2 abad gitu kan terkait penulisan hadis. Makanya mereka berkesimpulan seperti itu. Kemudian datang Mustafa Al-Adhomi gitu yang membuat disertasi untuk membantah Godsir tadi, dan Al-Adhomi menemukan sohifah gitu ya, hadis-hadis dulu belum diistilahkan sohih apa gitu dan lain sebagainya, tapi istilahnya sohifah gitu. Sohifah Wahab bin Munabbih, sohifah Aisyah, sohifah Bukan Fatimah. kitab, tapi hanya sohifah gitu ya. Iya, sohifah. Jadi riwayat-riwayat dia dari Wahab bin Munabbih, itu muridnya Abu Hurairah. Dia ditulis, sohifah itu tulisan gitu. Iya, tulisan. Ada ininya, apa namanya? Ada tulisannya. Artinya kalau di dalam kajian hadis ini counter, bantahan atau antitesisnya itu dibuktikan dengan penemuan catatan juga. Iya, betul. Ada catatan manuskripnya gitu kan. Beliau kan di Cambridge ya, disertasinya di Cambridge. Akhirnya membantah apa yang sudah ditulis oleh apa namanya Kalau kita tarik lagi ke isu kesejarahan nasab ini bagaimana berarti? Nah, berarti kan kalau ingin mengejar metodologi yang dikejar oleh Kiai Imad, walaupun Kiai Imad ini saya teliti tidak murni pandangan dia, dia juga mengutip ulama-ulama salafi yang sudah lebih dulu mempunyai hipotesis yang sama seperti ini. Hanya saja Kiai Imad mengembangkan teori tadi. Oh, ini yang baru mempopulerkan adalah Ali As-Sakron itu yang lahir 818 Hijriah. Nah, kalau ingin mengejar metodologi yang digunakan oleh Kiai Imad tadi menyamakan dengan metodologinya Mustafa Al-Adhomi untuk membantah membantah Kiai Imad ya, bagi yang memperkuat Ba'alawi, ketersambungan Ba'alawi kepada Rasulullah, ya mau nggak mau harus membuktikan dengan manuskrip. Nah, manuskrip itu yang saya dengar memang ada berbentuk musajar. Musajar itu ya biasanya pohon nasab begitu ya. Nah, kalau musajar ini bisa diteliti secara kodikologis, artinya kodikologis itu kertas ini diproduksi abad keberapa, kemudian kemudian siapa yang punya dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa mempercepat polemik ini segera berakhir. Nah, sayangnya saya lihat di di perdebatan ini tidak ada yang menggunakan pendekatan filologis dan kodikologis gitu ya untuk membantah metodologinya Kiai Imad. Nah, nanti juga Kiai Imad jangan sampai mengatakan oh ini bias gitu karena ini punya keluarga sendiri gitu. Ya iyalah, yang punya nasab pohon keluarga pasti keluarganya, bukan orang lain, Kiai Imad gitu. Tapi Pak, konsep apa tadi itu namanya dokumennya itu musajar ya. Musajar. Itu semacam ya pohon nasab gitu. Silsilah nasab gitu ya. Ya, silsilah nasab. Nah, ini kalau ada dari keluarga Ba'alawi atau misalnya di Yaman masih tersimpan baik gitu kan. Nah, diteliti secara kodikologis itu bisa menjadi kontribusi keilmuan. Apakah penulisan musajar itu memang populer saat itu di Yaman? Sehingga ada kemungkinan bahwa makhluk yang satu ini ada gitu, Ustaz. Iya, jadi penulisan musajar ini kan sudah tradisi ulama-ulama nasab abad-abad awal gitu ya, abad-abad kayak Al-Ubaidili dan lain sebagainya. Itu sudah menulis musajar. Nah, kalau bisa dikejar gitu, datanya ada, itu kan menarik menurut saya begitu. Kalau ditelitinya dengan ilmu lain, filologi dan kodikologi gitu. Kebetulan saya pernah belajar sedikit ya tentang itu. Nah, artinya kalau mau mengejar metodologi yang tadi itu menggunakan pendekatan
ada barang buktinya segala macam. Berarti kalau dijelaskan seperti itu, sebenarnya ini ada apa ya, keterbatasannya juga gitu ya, pendekatan nasab ini. Artinya kalau hanya berdasarkan kitab nasab, maka akan terjadi problem tadi gitu ya. Iya, betul. Artinya mungkin perlu kalau mau memotong apa namanya itu, Kekosongan sejarah tadi itu, bisa dipakai pendekatan musyajar tadi itu. Iya, betul. Hanya sampai sekarang memang belum ada gitu ya. Saya lihat ya belum ada yang mengungkapkan seperti itu, bahwa mereka hanya mengutip ulama-ulama belakangan, misalnya Ibnu Hajar al-Asqalani, As-Sakhawi dan lain sebagainya, yang memang apa namanya, memiliki jaringan keilmuan dengan Ba'alawi ini sendiri begitu. Selain kitab nasab, kitab sejarah tadi, kemudian musyajar, apakah ada pendekatan lain Ustadz untuk mengkaji sejarah ini? Iya, kalau yang saya baca mazhab sejarah itu, saya bukan pakar sejarah, tapi saya baca sedikit-sedikit begitu, bahwa sejarah lisan itu kan termasuk yang empirik begitu ya, yang dilisankan dari satu orang ke orang yang lain, kemudian misalnya itu dijadikan apa namanya, biasanya kita kan kalau sebelum tawasul apa segala macam itu kan diucapkan gitu ya, ila hadrati sampai ke Rasulullah gitu ya. Nah, kalau memang ada tradisi lisan seperti itu, bahwa Ba'alawi nih kalau tawasul nih sampai ke sana, sampai ke ajdadnya, kakek-kakek nenek moyangnya, itu kan bagian dari sejarah lisan yang empirik juga begitu. Nah, itu perlu diteliti secara antropologis mungkin ya, atau ya ada nggak tradisi seperti itu yang tawasul misalnya sampai ke faqih muqaddam. Ini maksudnya gimana Ustaz? Saya belum terlalu menangkap ini. Tradisi tawasul nih misalnya. Apakah ini bisa membuktikan apa namanya, historisitas dari ketersambungan nasab ini? Ya itu tadi, apa kalau misalnya sejarah lisan itu bagian dari sesuatu yang empirik, ya berarti kan tawasul mereka dari awal sampai ke Imam Ahmad Al-Muhajir gitu kan, sampai ke Rasulullah. Nah, itu bisa jadi sebagai sesuatu yang empirik, tapi apa namanya, perlu diuji juga begitu. Kalau yang tawasulan orang sekarang kira-kira bisa jadi bukti empirik nggak kira-kira? Atau harus dari rentang abad yang kosong tadi misalnya? Nah, ya itu berarti kan catatan juga ya. Catatan juga berarti ya. ya? Harusnya catatan juga kan. Ya kita gimana cara nemuinnya orang-orang yang di abad itu. Sementara memang 4 abad awal itu ya memang keluarga Ba'alawi mungkin karena mereka bermigrasi dari Irak menuju Yaman, jadi masih beradaptasi begitu kan, masih berpindah dari satu tempat ke tempat lain, masih nomaden gitu. Jadi masih perlu apa namanya, membuat sejarah dulu begitu. Baru. Menarik Ustaz. Tentang hubungan tradisi lisan tadi dengan kitab sejarah yang menulis sejarah Ba'alawi yang paling awal tadi, dari Al-Janadi dan Al-Khazraji. Al-Janadi dan Al-Khazraji tadi. Kalau muncul pertanyaan gini, dari mana kedua tokoh ini, Al-Janadi dan Al-Khazraji, mendapatkan sumber informasi? Nah, itu dia di kitabnya biasanya menyebutkan apa namanya, akhbaroni thiqotun. Nah, kadang tidak disebutkan siapa orangnya, tidak seperti kita dalam rantai sanad hadis gitu ya. Nah, itu kan berarti dia dari sejarah lisan dong, akhbaroni thiqotun, akhbaroni thiqotun. Ya memang pada waktu awal-awal Yaman itu juga kan sering terjadi konflik ya. Dan mereka yang saya teliti itu orang-orang yang berkecenderungan punya jamaah banyak dan dia adalah ahli tasawuf begitu.
Nah, ini raja-raja Yaman ini khawatir terjadi pemberontakan-pemberontakan. Nah, termasuk anak atau cicitnya Ubaidillah itu ada namanya Ali bin Jadid. Dia punya mertua namanya Mudafi. Dia ditangkap oleh penguasa saat itu, Al-Mas'ud namanya. Nah, ditangkap karena apa? Karena Al-Mas'ud itu khawatir memberontak gitu ya, terjadi pemberontakan gitu terhadap pemerintah waktu itu gitu. Makanya ditangkepin. Nah, ketidakmunculan para syarif, sayyid gitu kan. Karena Ali bin Jadid ini juga dekat dengan tokoh Syiah Zaidiyah. Dia punya sanad hadis tentang takbil ibham, yang ngusap mata itu ketika adzan. Dia punya sanad hadis ke Abdullah bin Hamzah Al-Yamani. Nah, ini adalah salah satu tokoh Syiah Zaidiyah yang juga berpolemik atau berperang melawan dinasti Ayyubiyah. Ini kan Zaidiyah lawan Ayyubiyah yang di Mesir itu dikirim ke Yaman. Itu dulu Mesir pernah mengirim pasukannya ke Yaman untuk menaklukkan Yaman begitu. Oke, berarti tokoh-tokoh tadi itu ada Al-Janadi, ada Al-Khazraji. Dia mendapatkan informasi itu dari manusia gitu ya, dari orang secara lisan, sampai kepada generasi leluhurnya para habaib ini kah, atau seperti apa? Apanya? Orang-orang yang menjadi transmitter. Jadi hanya satu saja disebut. Hanya satu saja. Kadang pun tidak disebut namanya, akhbaroni thiqotun, hanya seperti itu. Karena itu kan sejarah-sejarah lisan gitu ya. Konon katanya begitu kan. Jadi tidak ada sanadnya seperti sanad hadis. Gitu. Artinya sebenarnya sejarah lisan yang dikodifikasi oleh Al-Janadi dan Al-Khazraji ini bersumber dari sejarah populer aja, cerita rakyat gitu mungkin. Cerita ya, Al-Janadi dan Al-Khazraji tidak menyebutkan ini sebagai cerita rakyat atau apa ya. Tapi di kitabnya itu ya memang dia kalau seandainya riwayatnya itu meyakinkan, dia sebut dengan thiqotun. Kalau misalnya hanya kabar angin gitu, kadang juga tidak disebut dengan thiqotun, tapi rojulun saja begitu. Nah, tapi itu juga bisa menarik. Dipilah ya, mana informasi yang meyakinkan dan yang tidak meyakinkan. Ya, kalau kita teliti itu bisa dipilah gitu. Tapi memang sepertinya masih menjadi pertanyaan kalaupun mau menggunakan sejarah lisan tadi gitu. Iya. Artinya perlu usaha yang lebih kuat gitu. Betul. Untuk menjadikan ini sebagai sumber yang valid, sebagai bagian dari melengkapi puzzle sejarah Alawi ini. Karena wajar juga ada gugatan seperti ini, karena di kitab-kitab historiografi itu disebutkan bahwa untuk memverifikasi bahwa keluarga Imam Ahmad ini adalah keturunan Rasulullah, itu perlu ada 2 kali verifikasi ke Irak, karena nakib-nakibnya atau ketua atau pencatat nasabnya itu kan ada di Irak posisinya. Jadi mereka waktu itu konon Ubaidillah yang ke sana, tapi ada juga riwayat yang menyebutkan adalah Ali bin Jadid yang ke sana. Tapi kalau memang itu dua-duanya terjadi, berarti kan ada ngapain 2 kali di verifikasi? Orang masih ragu dong, gitu kan? Maaf Ustaz, saya coba meng-highlight. Apakah juga berarti terjadi problem di tingkat tokoh yang bernama Ahmad tadi itu?